Kisah Times dari kita untuk kalian. Hari ini kita akan membacakan kisah dari sosok perempuan yang sangat luar biasa. Seorang istri dari manusia tersempurna, seorang ibu, seorang pejuang dakwah, dan seorang muslimah yang telah memiliki istana di surga. Siapa dia? Dia adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyah al-Asadiyah. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Beliau dilahirkan di Mekah tahun 65 sebelum Hijriah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Khadijah dididik dengan akhlak mulia dan terhormat sebagai seorang wanita. Sehingga tumbuhlah ia dengan karakter yang kuat, cerdas, dan menjaga kehormatan. Perlu kita ketahui bahwa nasab Khadijah bertemu dengan nasab Nabi SAW pada kakek kelima, Qusay. Ia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, orang pertama yang menerima dakwah Islam, dan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sosok wanita kaya raya dan pedagang besar yang banyak bekerja sama dengan orang-orang. Kemudian hasil dagangnya dilakukan bagi hasil. Begitulah Khadijah dikenal di masa jahiliyah. Perlu kita ketahui bahwa sebelumnya Khadijah telah menikah 2 kali. Pertama, menikah dengan Atik bin Aida al-Maksumi. Kemudian ia meninggal. Dan yang kedua dengan Abu Halah bin Nabasi at-Tamimi yang juga meninggal. Dari Abu Halah, ia mendapat seorang putra yang bernama Hin bin Abu Halah. Setelah itu, Khadijah menutup hatinya dari semua laki-laki. Cerita-cerita tentang Muhammad SAW yang ia dengar dari orang-orang dan dari Maisarah menggoyangkan keteguhannya. Ia begitu kagum dengan seorang laki-laki yang begitu mulia akhlaknya. Tidak hanya mendengar, ia pun membuktikan dan mengujinya dengan mengajak kerjasama dalam masalah uang. Semakin tampaklah amanahnya dan sifat mulianya. Khadijah adalah wanita yang cerdas. Ia tidak tergesa-gesa. Emosinya stabil, sehingga ia bisa mengetahui kabar tentang Nabi Muhammad tanpa membuatnya merasa malu dan jatuh harga dirinya. Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara 2 orang mulia, Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Maharnya adalah 500 dirham. Pernikahan ini berlangsung saat Muhammad bin Abdullah belum mendapat kedudukan istimewa sebagai seorang nabi dan rasul. Mereka menikah pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Rumah tangga keduanya berlangsung kurang lebih selama 25 tahun. Hal ini semakin menegaskan bahwa jodoh seseorang sesuai dengan keadaan dirinya. Dari sini dapat kita petik pelajaran. Saat tertarik dengan seorang laki-laki ataupun perempuan, janganlah tergesa-gesa menyatakan perasaan kepadanya. Uji dulu akhlaknya. Apakah kebaikan yang disampaikan seseorang tentangnya benar atau hanya kabar burung saja? Wanita yang cerdas. Iya, Khadijah adalah wanita yang cerdas. Semua sumber-sumber sejarah yang menceritakan biografi Khadijah pasti menukilkan bahwa beliau adalah wanita yang cerdas. Hal ini terlihat dari bagaimana Khadijah meneliti sifat Muhammad bin Abdullah sebelum menjadi nabi dan bagaimana ia mampu bernegosiasi membesarkan usahanya. Kecerdasannya yang lain adalah saat ia ingin menikah dengan Nabi. Ia memilih seorang utusan yang bernama Nafisah binti Maniyah. Wanita ini ia pilih dan tugaskan meneliti Nabi Muhammad setelah pulang dari Syams. Tampaklah seolah-olah Nabi yang menginginkan Khadijah dan meminta dirinya untuk menikah dengan beliau. Setelah menikah, kembali Khadijah memberikan keteladanan dalam kematangan akal dan pikirannya. Ia tidak panik. Tak kala suaminya dalam kebingungan menerima wahyu pertama. Ia jawab dengan yakin bahwa Allah tidak akan menghinakan suaminya. Jawaban itu ia kuatkan dengan alasan-alasan. Sehingga sang suami benar-benar merasa tenang. Tidak cukup sampai di situ. Ia bawa suaminya ke Waraqah agar semakin tenang dengan peristiwa ajaib yang tengah terjadi. Perhatikanlah tahapan-tahapan Khadijah dalam menenangkan suaminya. Bantuan Ummul Mukminin setelah taufik dari Allah terhadap dakwah Islam amatlah banyak dan begitu besar. Kalau seandainya kita sebut satu saja sebagai orang pertama yang beriman,
Itu sudah sangat cukup sebagai keutamaan beliau. Setelah memeluk Islam, beliau korbankan hidupnya. Kehidupan yang tenang dan nyaman berubah menjadi kehidupan yang menantang dan penuh gangguan. Kehidupan dakwah, jihad, dan pengepungan sama sekali tidak mengurangi cintanya kepada suaminya. Bahkan, Khadijah bertambah cinta kepada sang suami. Bertambah cinta pula terhadap agama yang ia bawa. Ia senantiasa mendukung dan mendampinginya mencapai tujuan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ketika orang-orang Quraisy memboikot Bani Hashim ke pinggir Mekah, Khadijah tak ragu pergi bersama suaminya. Waktu boikot tersebut bukanlah waktu yang singkat. Bani Hashim begitu menderita. Kekurangan makanan, mereka seolah-olah akan mati kelaparan. Bayangkan, Quraisy memboikot mereka dengan tidak menikahi mereka, tidak membeli atau menjual sesuatu kepada mereka selama 3 tahun. Khadijah bukan bagian dari Bani Hashim, tetapi menemani sang suami. Padahal, ia dulunya wanita kaya dan berkecukupan. Inilah jalan dakwah. Tidak mudah, sehingga pasangan hidup. Orang-orang yang meneliti jalan dakwah pun adalah orang-orang yang tangguh. Sekali lagi, kita renungkan pula, jodoh seseorang itu sangat tergantung pada kualitas dirinya. Kedua pasangan mulia ini terus bersama hingga Khadijah wafat di usia 65 tahun. Ini adalah masa terlama kebersamaan Nabi Muhammad SAW bersama istrinya dibandingkan dengan istri-istri setelahnya. Nabi tak menikahi wanita lain selama bersama Khadijah. Hal itu dikarenakan kemuliaan yang dimiliki Khadijah dan belum turun perintah untuk bisa berpoligami. Ia juga memberikan putra dan putri, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan si bungsu Fatimah adalah buah hati dari pernikahan keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Ummul Mukminin Khadijah hati dan ruh yang suci serta cahaya keimanan, sehingga ia begitu siap ketika kebaikan datang menghampirinya. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Ketika itu, Nabi segera pulang dalam keadaan takut dan gemetaran. Kemudian beliau bertemu dengan istrinya. Nabi berkata, "Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku." Kemudian Khadijah menyelimutinya sampai rasa cemasnya sirna. Kemudian Nabi berkata, "Khadijah, apa yang terjadi kepadaku? Aku khawatir terjadi apa-apa pada diriku." Kemudian Khadijah menanggapi dengan kalimat yang sangat berarti bagi psikis Nabi. Khadijah berkata, "Tidak, bergembiralah. Demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, engkau adalah seseorang yang menyambung silaturahmi. Jujur ucapannya, memikul kesulitan orang lain, menanggung orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan mendukung usaha-usaha kebenaran." Kemudian Khadijah pun mengajak Nabi menemui sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Di masa jahiliyah, Waraqah adalah seorang laki-laki Nasrani. Ia menulis Injil dalam bahasa Arab dan ia sudah tua sampai-sampai buta karena ketuaannya. Ia memberi kabar baik pada Nabi. Dalam keadaan yang aneh dan membingungkan itu, Khadijah lah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi tak pernah mendengar sesuatu pun dari Khadijah yang membuat beliau tidak suka, tidak mendustakannya dan membuatnya bersedih. Melalui wanita mulia ini, Allah berikan banyak jalan keluar dan kemudahan untuk beliau. Saat ia pulang mendakwakan risalahnya, Khadijah selalu membuat jiwanya tenang, selalu membuat jiwanya kembali teguh, bersemangat dan membenarkannya di saat orang-orang mendustakannya. Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, saat ia berusia 65 tahun. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah sangat berdekatan dengan wafatnya Abu Thalib. Di masa itu, Rasulullah SAW benar-benar merasa sedih dengan wafatnya 2 orang yang beliau cintai, 2 orang penolong dakwahnya. Ditambah lagi, sang paman wafat dalam keadaan berada di atas agama nenek moyangnya. Karena begitu sedihnya Rasulullah, tahun itu pun dinamakan tahun kesedihan. Terdapat beberapa keutamaan Khadijah. Khadijah adalah wanita terbaik. Rasulullah SAW dengan lisannya memuji kemuliaan Khadijah.
yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah bagimu 4 wanita terbaik di dunia. Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, dan Asia istri Fir'aun." Yang kedua, Allah menitipkan salam untuk Khadijah melalui Jibril. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan kepada beliau, "Wahai Muhammad, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai, katakanlah padanya bahwa Rabbnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising, dan tidak merasa capek." Hadis riwayat Bukhari nomor 3820, Muslim nomor 2432. Kemuliaan yang ketiga, Nabi menganggap mencintainya adalah karunia. Setelah mengetahui bagaimana setianya Ibunda Khadijah menemani Nabi Muhammad SAW, tentu kita paham bagaimana kedudukan beliau di sisinya. Hal itu juga tampak dari riwayat-riwayat betapa Rasulullah SAW sering sekali menyebut namanya, memuliakan teman-temannya sepeninggal beliau. "Sungguh, Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah." Hadis riwayat Muslim nomor 2435. Wanita terbaik, wanita yang mendapat salam, wanita yang memiliki istana di surga, dan wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Wallahu a'lam. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Sampai jumpa di Kisah Times berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.